Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, sebelum mulai aktivitas belajar kita, marilah kita berdoa dulu. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini nanti bisa selesai dan mendapatkan apa yang kalian harapkan untuk hari ini, materi yang kalian harapkan untuk hari ini. Untuk berdoa, Muhammad Rizky silahkan bisa memimpin. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا رب زدني علما وارزقني فهما آمين. Terima kasih Muhammad Rizky untuk doanya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja. Untuk jangan lupa kita dalam masih suasana yang seperti biasa. Hari ini kita tetap menjaga prokes ya. Ya, udah nggak bersuara ya. Ya, menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker, kemudian mengurangi mobilitas dan jangan berkerumun ya. Tidak berkerumun. Ya, itu harus sering kalian laksanakan setiap hari ya. Baik di rumah, di lingkungan sekolah ataupun di mana saja kalian berada. Karena ini masih suasana COVID-19, masih suasana level 2 ya, walaupun kita level 2 di Kota Tegal, tetap kita jaga-jaga supaya kita selamat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan lupa kalian tetap harus sarapan pagi setiap hari, jaga kesehatan, kemudian kalian harus semangat ya, motivasinya harus semangat, walaupun kita belajar di rumah, walaupun situasinya seperti ini, kalian harus semangat. Untuk bantuan internet kalian sudah ada, sudah dari sekolahan, dari pemerintah ya, kemarin sudah masuk semua ya. Yang sudah dapat semua bantuan internet dari Kemendikbud yang difasilitasi oleh operator sekolah. Kemudian bulan ini juga kalian nanti akan dapat lagi. Itu untuk belajar, bukan untuk bermain YouTube ya, atau bukan untuk yang lain. Baik, langsung saja untuk absen seperti biasanya kalian untuk sudah saya bagikan di Google Classroom ataupun di WhatsApp. Silakan yang belum absen untuk segera absen. Ya, saya tunggu 1 menit untuk absen. Tinggal klik isi biodata, hadir atau sakit atau gimana. Silakan absen dulu. Ya, cukup sudah 1 menit ya untuk absen. Terima kasih kalian yang sudah absen. Kemudian mudah-mudahan yang masih kurang sehat, tadi ada yang izin, mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan. Jangan lupa untuk kalian selalu menanamkan nilai-nilai Pancasila, yaitu kalian harus setiap hari melaksanakan sholat 5 waktu ya, jangan lupa, karena sholat itu merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu diantaranya masuk dalam kategori kita seperti mengamalkan Pancasila, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian langsung saja untuk persepsi bahwa minggu kemarin kita sudah belajar praktek olahraga. Hari ini materi sengaja Bapak sampaikan materi tentang kesehatan, karena yang namanya pelajaran PJOK atau pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan itu ada kesehatannya. Jadi bukan hanya praktek di lapangan, juga kita ada praktek kesehatan di kelas ataupun nanti bisa ke tempat-tempat yang memang kita bisa praktek kesehatan. Hari ini materinya adalah HIV AIDS atau bahaya penyakit HIV AIDS ya. Baik, sebelumnya sudah saya sampaikan kemarin, kalian tak suruh minggu kemarin sudah saya sampaikan, kalian saya minta untuk dibagi kelompoknya
menjadi 3 kelompok. Ya, ketua kelompoknya siapa kemarin? Ketua kelompoknya, kelompok pertama siapa kelompok pertama? Alia. Alia. Kelompok pertama ya. Ya. Kemudian kelompok kedua siapa? Kelompok kedua kemarin siapa? Nabila ya, kelompok 2 ya, lupa. Kemudian kelompok 3 Rizky ya. Ya, udah. Itu nanti kalian diskusikan materi yang kemarin sudah saya sampaikan lewat Google Meet atau lewat Google Classroom atau lewat WhatsApp. Baik, untuk hari ini saya sampaikan sedikit materi berkaitan dengan bahayanya penyakit HIV/AIDS. Sebelum nanti kalian mendiskusikan materi yang sudah saya sampaikan. Untuk materi saya share lewat Google Meet. Ya, sudah terlihat. Sudah bisa jelas tampilannya? Sudah? Oh iya, oke. Baik. Hari ini kita akan membahas tentang bahayanya penyakit HIV/AIDS. Ya. Untuk HIV/AIDS itu sendiri adalah salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Dan itu adalah penyakit yang sangat menular. HIV/AIDS itu adalah nama virus yang merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Kemudian apakah itu AIDS? AIDS itu sendiri adalah sistem pada saat sistem kekebalan tubuh telah begitu parah atau rusak oleh HIV, sehingga berbagai penyakit telah menyerang tubuh tanpa ada sistem kekebalan yang melawannya. Ini berarti orang yang terinfeksi HIV tersebut sekarang telah masuk ke kondisi AIDS. AIDS itu sendiri singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome, atau kumpulan gejala yang diakibatkan hilang atau berkurangnya kekebalan tubuh manusia. Jelas ini gambarnya? Ya, saya lanjutkan ya. Jelas enggak? Ya, terima kasih. Saya lanjutkan. Ini hanya memastikan saja biar nanti bisa dilihat. HIV atau AIDS ini, kalau HIV itu virusnya ya, kalau AIDS itu adalah penyakitnya. HIV itu adalah virus yang mengakibatkan AIDS. Virus itu sendiri tadi, HIV itu Human Immunodeficiency Virus, yang merusak sistem kekebalan tubuh yang mengakibatkan Acquired Immunodeficiency Syndrome atau AIDS. Sekumpulan gejala akibat hilangnya kekebalan tubuh manusia. Baik, ini ada gambar bagaimana cara penularannya. Bisa dilihat dari anak panah ini. Tertularnya itu adalah pertama periode jendela. Periode jendela itu antara 3 sampai 6 bulan. Ini masih virus ya.
warnanya putih. Ini masih bentuk virus HIV, belum AIDS, 3-6 bulan. Kemudian masuk ke dalam itu yang namanya HIV plus. Ya, berarti ini sudah positif, HIV positif. Orang dinyatakan kena HIV positif itu apabila ya dia sudah 3-10 tahun terkena HIV. Jadi kalau kita melihat secara fisik, orang itu terkena virus HIV itu dia kelihatan seperti biasa-biasa saja. Kayak kita lah, kita biasa-biasa saja, terlihat sehat, bugar, itu pada periode jendela dan pada periode HIV positif. Bisa diketahui dia mengidap HIV positif itu jika dia melakukan pemeriksaan ke rumah sakit atau ke medis. Selanjutnya periode yang terakhir itu adalah vonis, yaitu periode AIDS. Berarti kalau dia sudah HIV plus, maka dia akan terkena AIDS 1-2 tahun periode setelah masa 3-10 tahun HIV plus, maka 1-2 tahun itu dia sudah dinyatakan AIDS. Ya. Sampai di sini jelas? Untuk periode jendela sendiri itu gejalanya itu adalah demam, flu, diare, hilang nafsu makan, mual dan sebagainya. Itu antara 3-6 bulan periode jendela. Kemudian periode HIV plus itu biasanya ditandai dengan batuk pilek, tidak sembuh-sembuh, infeksi jamur, mulut kerongkongan, kemudian bengkak kelenjar, getah bening, infeksi cacar, air dan atau herpes. Ya. Orang yang terkena HIV itu akan semakin parah itu jika sudah terkena AIDS, ya. Artinya dia sudah positif, sudah AIDS itu maka dia batuk terus, seumur hidup, diare terus dan sebagainya. Penyakit semuanya masuk. HIV itu sendiri bisa masuk lewat cairan, yaitu darah, kemudian cairan semen atau sperma, kemudian cairan vagina atau sel telur, kemudian bisa melalui air susu ibu atau ASI ya. Next. Kemudian bagaimana cara penularannya tadi sudah saya jelaskan, saya lanjutkan saja. Nah, untuk gambarnya apakah jelas ini? Jelas gambarnya? Ya. Baik, saya lanjutkan. HIV itu bisa menular melalui darah, ya biasanya itu donor darah ya, itu bisa kontak darah melalui donor darah, kemudian bisa melalui transfusi darah atau jarum suntik, bisa juga melalui cairan semen atau sel telur yang tidak aman, hubungan yang tidak aman ya, tidak sesuai dengan pasangannya. Kemudian ini bisa melalui pasangan beda jenis ataupun pasangan yang sesama jenis, heteroseksual ataupun homoseksual atau biseksual. Kemudian melalui ibu yang positif hamil positif HIV dan dia itu bayinya juga bisa tertular HIV. Juga melalui kalau ibu hamil melalui antenatal, intrapartum ataupun laktasi. Bagaimana penjelasannya? Yaitu penularan HIV terjadi jika ada kontak atau percampuran dengan cairan tubuh yang mengandung HIV positif, yaitu cairan kelamin melalui hubungan seksual, darah melalui penggunaan jarum suntik yang telah tercemar HIV, diantaranya penggunaan narkoba dan benda tajam tercemar lainnya. ASI dari ibu pengidap HIV atau penderita AIDS itu juga akan menularkan ke bayinya. Nah, tadi penularannya ya. Sekarang bagaimana jika HIV itu atau AIDS itu bisakah menular melalui bersin? Ya, jadi HIV itu tidak bisa menular melalui bersin.
tidak bisa menular melalui gigitan nyamuk. Jadi kalau kalian digigit nyamuk atau digigit kecoa atau serangga lain, itu tidak akan menularkan virus HIV. Hidup serumah dengan penderita itu juga tidak menularkan virus HIV. Bertukar baju dengan penderita juga tidak menularkan virus HIV. Bersalaman dengan penderita juga tidak menularkan HIV. Lagi berpelukan juga tidak, apalagi berciuman juga tidak, berenang bersama dengan penderita juga tidak. Kemudian alat mandi bersama juga tidak. Alat makan yang dipakai bersama juga tidak. Nah, itu secara penelitian belum pernah terjadi, maka ini HIV atau AIDS tidak ditularkan melalui hal-hal yang seperti saya jelaskan tadi. Next. Baik, sebelum saya lanjutkan, dari sini ada pertanyaan. Sebelum nanti kalian diskusikan, kemudian presentasi kelompok yang kemarin sudah kalian bentuk. Ada pertanyaan? Dan mau tanya tadi gejala-gejalanya apa saja ya? Gimana? Gejala-gejalanya apa saja tadi ya? Oh iya. Gejala-gejalanya tadi di apa tadi? Tadi sudah saya sampaikan ini ya. Untuk HIV itu sendiri itu orang yang terkena HIV baru terkena HIV itu periode jendela itu di antara 3 sampai 6 bulan itu akan terjadi gejala fisik berupa demam, flu, diare, hilangnya nafsu makan, mual, muntah. Ini baru terkena. Periodisasinya antara 3 sampai 6 bulan. Tapi ini hanya awalan dan tidak sering. Kecuali nanti pada periode HIV-nya sudah positif antara 3 sampai 10 tahun. Maka itu yang terjadi, itu nanti akan batuk, pilek, tidak sembuh-sembuh, infeksi jamur mulut dan sebagainya. Atau kalian misalkan sering mengalami diare ya atau mencret, itu nanti akan kena mencret bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh, batuk bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh. Itu gejala-gejala yang sering terjadi berdasarkan penelitian. Kemudian kalau positif AIDS, maka jelas dia akan semua penyakit akan masuk ke dalam dirinya, diri manusia yang terkena virus HIV itu. Dia akan terlihat seperti, kalian pernah lihat itu ya, zombie ya, film zombie pernah lihat enggak? Ya itu akan seperti itu wajahnya. Atau mungkin kalian pernah lihat apalah ya, hantu atau gimana yang mukanya buruk, ya itu hampir seperti itu. Nanti kalau sudah AIDS itu, makanya kalian jangan sampai tadi ya kalian deket-deket ataupun mengalami hal yang seperti itu. Jangan sampailah. Nah, ini sudah ya. Ada lagi? Apa bisa dilanjutkan? Nah ini proses yang terjadi sejak terinfeksi HIV sampai masuk ke kondisi AIDS tadi yang sudah dijelaskan ya, stadium ini lebih jelas lagi. Stadium pertama atau yang tadi dinamakan periode jendela itu dimulai sejak saat pertama terinfeksi. Jadi pertama kalian misalkan ada orang yang laki-laki hidung belang itu main ke Wanden ya, apa kemana lah ya, jajan lah, itu kemudian dia pulang, dia berhubungan dengan orang sana, kemudian dia terinfeksi, itu nanti dimulai sejak saat itu dia sudah terinfeksi. Cuman tidak ada tanda-tanda khusus, hanya seperti gejala biasanya tiba-tiba ada gejala flu atau beberapa hari atau beberapa minggu itu akan hilang dengan sendirinya karena itu belum positif ya, masih baru masuk virus. Jika dilakukan tes darah itu maka akan hasilnya bisa negatif bisa positif. Namun orang tersebut sudah dapat menularkan HIV kepada orang lain. Nah itu yang hebatnya seperti itu. Tentunya kasihan kalau itu
terjadi pada keluarga kita ya. Misalkan keluarga kita ada yang kena walaupun dites negatif, tapi ya misalkan dia ya dengan keluarga kita menularkan, kan otomatis kasihan. Lama periodenya tadi antara 1 sampai 6 bulan. Kemudian stadium yang kedua tadi yang ada yang tanpa gejala ya. HIV telah membengkak, berkembang biak, hasil tes darahnya untuk HIV dinyatakan positif. Nah, itu biasanya terjadi. Orang tersebut masih merasa sehat dan terlihat sehat, sama seperti orang sehat lain. Stadium ini berlangsung selama 5 sampai 10 tahun. Stadium ketiga muncul gejala sistem kekebalan tubuh telah menurun, mulai munculnya gejala meliputi diare kronis yang tidak jelas dan sebagainya. Stadium keempat, sistem kekebalan tubuh rusak parah karena sudah kena AIDS ya, dan dia akan terlihat seperti orang yang seperti zombie. Ini ada pertanyaan, apakah seorang pengidap HIV dapat dikenali secara kasat mata? Tidak ya, karena seorang yang terkena HIV yang belum masuk dalam kondisi AIDS tidak dapat dikenali hanya dengan melihat saja. Dia itu akan bisa dikenali ketika melalui tes ya, namanya tes apa, di sini nanti ada. Pengidap HIV yang belum masuk dalam kondisi AIDS akan terlihat normal sama seperti kita ya. Apakah pengidap HIV dan penderita AIDS dapat disembuhkan? Tidak. Sampai sekarang belum ditemukan obat yang dapat menghilangkan HIV dari dalam tubuh manusia. Sampai sekarang. Kemudian obat yang ada hanyalah dapat menghambat perkembangbiakan virus. Ya, hanya virusnya yang bisa dihambat perkembangbiakannya. Tetapi tidak dapat menghilangkan HIV sama sekali dari dalam tubuh. Obat tersebut dinamakan ARV atau antiretroviral. Ini gratis di rumah sakit disediakan. Bagaimana mengetahui status HIV kita? Dengan melalui tes HIV atau tes darah untuk HIV. Tadi ya, tes HIV ini termasuk bagian dari VCT atau Voluntary Counseling and Testing atau KTS Counseling dan tes HIV sukarela yang terdapat hampir di semua rumah sakit daerah. Jadi kalau ada tetangga atau keluarga kalian yang positif HIV, silahkan jangan malu-malu memeriksakan ke rumah sakit terdekat. Di situ kalian nanti akan diobati gratis, ya, tidak bayar. Apa saja hal yang tidak menularkan HIV tadi sudah dibahas, tidak perlu saya bahas lagi. Pencegahan penularan HIV. Ya. Nih, bagaimana cara pencegahannya? Pencegahannya tentunya kalau kita sebagai orang Muslim ya, terutama yang Islam itu ya tahulah. Kemudian di sini pencegahan penularan lewat hubungan seksual. Yang pertama adalah puasa. Puasa itu bukan berarti kita menahan tidak makan ya. Ini dimaksudkan puasa yaitu tidak melakukan hubungan seksual di luar nikah. Hubungan seks yang hanya dilakukan melalui pernikahan yang sah. Jadi jangan suka jajan ya di luar. Ya. Kemudian yang katanya dengan pencegahan penularan lewat hubungan seksual itu setia pada pasangan. Jadi kalau kalian nanti sudah menikah, kalian setialah pada pasangannya. Ya Rizky, ya, jangan melihat pasangan yang lain. Ya, biasanya rumput tetangga lebih hijau dari rumput kita. Setiap pasangan bagi yang telah menikah hanya melakukan hubungan seks dengan pasangannya, suami atau istrinya sendiri, tidak melakukan hubungan seks di luar nikah. Oke, lanjut, next. Selanjutnya adalah menggunakan kondom, yaitu bagi pasangan suami istri yang salah satunya sudah terinfeksi HIV agar tidak menularkan kepada pasangannya. Pencegahan penularan melalui darah. Tidak menggunakan narkoba, ya ini tolong ya kalian jangan sampai menggunakan narkoba. Tidak menggunakan narkoba karena saat sakau tidak ada pengguna narkoba yang sadar akan kesterilan jarum suntik. Apalagi ada rasa kekompakan untuk memakai jarum suntik bersama. Ya, biasanya wonge dewek.
Kemudian mewaspadai semua alat tajam yang dapat melukai kulit seperti jarum akupunktur, tindik, atau pisau cukur agar semua steril dari HIV sebelum digunakan atau pakai alat baru. Nah, makanya kalau kita misalkan mau potong rambut, itu kan biasanya menggunakan alat-alat yang tukang cukurnya itu biasanya tidak dicuci lagi atau tidak dilap ya. Makanya kalian harus kritis itu nanti. Ketika cukur kalian harus alat-alatnya dipastikan sudah aman. Barangkali habis untuk mencukur orang yang positif HIV itu kan nanti kita akan tertular juga. Apalagi tertularnya itu ketika kita luka ya. Tapi kalau kita nggak luka sih nggak masalah. Kalau kita luka ketemu dengan cairan yang positif HIV, maka kita akan terkena virus HIV. Mewaspadai darah yang diperlukan untuk transfusi. Nah, ketika kalian mau transfusi darah, pastikan darah yang ditransfusi itu adalah tidak positif HIV atau tidak negatif HIV. Ya. Negatif pun perlu kita waspadai. Pastikan steril dari virus HIV. Pencegahan penularan dari ibu ke bayi. Nah, intervensi berupa pemberian ARV mulai usia kehamilan 36 minggu, persalinan secara beda, memberikan susu formula sebagai ganti ASI. Ya, kalau ibu yang sudah positif, maka ibu tersebut jangan memberikan ASI kepada anaknya, karena itu nanti akan menularkan. Kemudian pada saat ibu hamil itu sedang mengandung anaknya, maka persalinannya itu harus secara bedah atau sesar. Tuh. Kemudian kontrol dari ibu bidan itu juga sangat dibutuhkan. Nah, ini kondisi HIV di Kota Tegal berdasarkan estimasi pencapaian laporan dari rumah sakit itu tahun 2018 data ini kami dapatkan. Jumlah HIV yang ada di Kota Tegal itu 266. Dirinci berdasarkan HIV yang positif ataupun negatif itu 143, AIDS 123, dan yang sudah meninggal itu 46. Lumayan banyak ya. Dan kalau kita berbicara tentang HIV AIDS, itu seperti filosofis gunung es ya. Yang terlihat itu hanya yang di atas gunung es yang di laut itu ya. Ini, yang terlihat itu hanya yang di atas, yang kecil itu pucuknya ya. Tapi di bawah itu tidak terlihat. Ya, itu fenomena gunung es. Makanya mereka yang terkena HIV kebanyakan tidak melaporkan ke rumah sakit. Mereka hanya diem-diem saja, tidak melaporkan. Makanya nanti kalau ada tetangga atau saudara yang terkena, ya lapor ke rumah sakit biar bisa ditangani. Begitu? Ya, terima kasih sudah selesai. Ya, dari hasil pemaparan yang saya sampaikan tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Ada. Oh iya, iya ada ya. HIV atau AIDS? Siapa? Ya, bisa diulangi pertanyaannya. Siapa yang bertanya sebutkan nama dan suaranya biar jelas. Soalnya suaranya. Ya, silakan yang mau bertanya. Sebutkan nama. Iya, sebutkan nama. Nama saya Rahma, kelas 11. Pak, Iya. mau bertanya, apa sih bahaya HIV atau AIDS? Oh iya. Ya, apa itu bahaya HIV atau AIDS? Baik, semua tadi sudah dengar ya pertanyaan dari Mbak Alia Rahma. Apakah itu bahaya dari HIV? Gitu. Ya. Ya. Ada yang bisa menjawab?
Kan kalian kemarin sudah dikasih materinya ya, sudah saya kirimkan. Ya, mungkin kalian sebelum nanti berdiskusi atau mempresentasikan hasil presentasinya, ada yang bisa menjawab. Silakan, ada yang bisa menjawab enggak? Ya. Nabila bisa menjawab bahaya dari penyakit HIV/AIDS, HIV atau AIDS. Tadi sudah dijelaskan, tadi ada semuanya ya. Kalau tadi mendengar pasti bisa menjawab. Kalau tadi menyimak pasti bisa menjawab. Nabila atau siapa? Si Rizky barangkali. Kalau teman-teman saya yang di belakang nggak bisa menjawab, ini ikut-ikutan saja ya. Ya baik, kalau nggak ada yang bisa menjawab, bahaya dari virus HIV AIDS itu sendiri itu sangat benar-benar sangat berbahaya bagi manusia ya, umat manusia. Karena itu HIV itu pertama kali sejarahnya ada itu menular lewat binatang yang namanya binatang kera ya. Itu berdasarkan penelitian itu pertama kali ada virus HIV/AIDS itu menular melalui kera. Nah, itu kok terjadi sama manusia? Nah, itu karena memang kejahiliahan manusia zaman sekarang. Dan itu sangat berbahaya bagi manusia karena HIV/AIDS itu sendiri, virus HIV itu menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, sel darah putih. Ya. Kalau demam berdarah itu menyerang sel darah merah, kalau HIV/AIDS itu menyerang sel darah putih. Sel darah putih itu sendiri adalah salah satu eh, sel darah yang membuat manusia itu sistem kekebalan tubuhnya manusia itu kuat, jarang terkena penyakit. Ya. Ibaratnya manusia itu ada satpamnya. Ya. Manusia itu ada satpamnya. Satpamnya yaitu sel darah putih. Sel darah putih itu adalah satpamnya. Satpamnya penyakit. Jadi ketika kalian terluka jarinya kena pisau atau kena benda tajam yang lain, itu biasanya yang keluar darahnya itu darah putih dulu. Nah, setelah darah putih keluar itu, selanjutnya nanti akan keluar darah merah. Sel darah putih itu adalah tentara atau satpam yang memang melindungi tubuh manusia supaya tidak terserang penyakit, virus, bakteri, ataupun yang lainnya. Jadi sangat berbahaya kalau memang kita terkena HIV, karena nanti sel darah putih kita akan dikuasai oleh virus HIV. Sehingga sistem kekebalan tubuh kita akan lemah. Kalau negara nggak ada TNI-nya, negara nggak ada polisinya, otomatis negara akan mudah diserang oleh negara yang mau menjajah. Itu analoginya seperti itu. Makanya virus HIV itu sangat berbahaya bagi manusia. Ya. Ada yang bisa menjawab yang lain? Ayo, ada yang jawab? Kalau nggak ada yang jawab, giliran saya bertanya. Ya. Saya sudah mengeser pretest dan hasilnya ya nanti seadanya ya, nanti kalian pokoknya pretest itu dikerjakan. Nah nanti ada post test setelah penjelasan dari teman-teman nanti presentasi selesai. Silakan, sudah ada yang bertanya? Ya, baik. Kalau nggak ada yang bertanya, tolong kerjakan pretest yang sudah saya kirim. Ya, ini akan saya kirim di Google Classroom atau di WhatsApp. Silakan sambil saya menunggu, kalian bisa
mempersiapkan diri untuk presentasi kelompok yang kemarin sudah dibagikan. Ya, untuk pretest sudah saya bagikan. Nanti bisa dikerjakan. Saya kasih waktu 5 menit. Silakan dikerjakan. Kerjakan dulu. Pretest yang sudah saya bagikan di WhatsApp, grup WhatsApp, ataupun di Google Classroom. Sudah? Sudah? Untuk pretestnya sudah dikerjakan? Belum, Pak. Ya. Ya, dikerjakan sebentar. Ya, untuk dikerjakan sebentar. Waktunya 5 menit ya, sebentar. Belum?
waktunya sudah habis ya untuk pretestnya. Harusnya tadi pagi, cuman saya lupa tadi ya mengingatkan. Untuk selanjutnya adalah presentasi kelompok. Silahkan dari kelompok yang sudah kemarin dibentuk untuk bisa mempresentasikan salah satu. Monggo dari Alia atau Nabila dulu atau Mas Rizky dulu, silahkan. Dari Nabila mungkin. Kemarin sudah dibentuk kelompok, ada yang membahas tentang bahaya, atau Alia dulu, silakan Alia. Tolong dibuka wajah kalian masing-masing, wajah yang cantik-cantik, yang gagah-gagah, silakan biar kelihatan. Ya Alia siap? Alia siap untuk mempresentasikan. Yo silakan ditunggu Alia ataupun Nabila atau Mas Rizky untuk mempresentasikan kelompoknya. Sebentar ya Kak. Oh iya, iya. Ya, saya mengingatkan juga yang lain untuk kelompok yang lain untuk mempersiapkan diri. Kemarin kalian juga sudah membaca, sudah literasi. Ya, kemarin untuk materi sudah kami share, sehingga kalian hari ini tinggal menyiapkan presentasi untuk mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan kalian. Ya, perlu kalian ketahui bahwa aktivitas pembelajaran hari ini kita menggunakan Google Meet dan menggunakan Google Classroom serta menggunakan WhatsApp sebagai teknologi terkinian, karena itu nanti akan membantu pembelajaran daring kalian. Untuk tugas-tugas ataupun untuk informasi-informasi berkaitan dengan tugas kalian nanti bisa dilihat di WhatsApp group ataupun di Google Classroom. Silakan, Alia sudah siap? Ya. Ya, sudah. Ya, silakan presentasikan. Kalau perlu pakai PPT, kalau enggak ya dipresentasikan saja. Kemarin dapatnya apa, Mbak Alia? Bahaya HIV. Ya, silakan jelaskan untuk tentang bahaya HIV itu sendiri. Bahaya HIV atau AIDS adalah penyerang sel darah putih yang mengakibatkan sistem kekebalan tubuh manusia berkurang dan mudah terserang virus. Sudah Pak. Bahaya yang lain? Ya, kemarin dipresentasikan yang kemarin. Kemarin di buku paket itu kan banyak ya. Kemarin tinggal dirangkum bahaya bahaya HIV AIDS itu apa saja. Kalau tadi kan sudah saya jelaskan yang C
kecil-kecil ya, yang umum. Nah, yang khusus-khusus mungkin perlu dijelaskan lagi. Atau yang lain, ada yang kelompok yang lain yang sekelompok dengan Mbak Alia, siapa mau mempresentasikan bahaya HIV AIDS? Selain tadi bahayanya bagi manusia, yaitu sel darah putihnya serang oleh virus, dan kalau sel darah putihnya kena, maka sistem kekebalan tubuh manusia akan mati dan akan hancur. Lama-kelamaan manusia akan mati karena sel darah putihnya diserang. Itu kan tadi ya kesimpulannya ya Mbak Alia. Intinya itu ya. Yang lain, kelompok yang lain, Nabila RD, silakan. Nah, Nabila RD kemarin dapat kelompoknya apa? Nabila RD, Erdiana. Ya, waktunya 10 menit lagi. Ya, 5 menit lagi akan saya tutup. Kalau kalian tidak ada yang presentasikan, kita lanjutkan pertemuan yang minggu depan ya. Karena ini untuk kegiatan KD-nya itu berkaitan dengan kesehatan ini, bahaya virus HIV, pencegahan dan penularan, itu waktunya 2 kali pertemuan. Kalau hari ini tidak selesai, nanti minggu depan pertemuan selanjutnya akan kita bahas lagi. Dan kalian harus lebih siap, lebih mempersiapkan diri untuk presentasi. Nabila, barangkali ada yang mau disampaikan, dipresentasikan, silakan. Penularan HIV yaitu Ya. yang pertama cairan kelamin melalui hubungan seksual. Ya, terus Yang kedua darah melalui penggunaan jarum suntik yang telah tercemar HIV di antara pengguna narkoba dan guna. ya, terus nggak usah ketawa, Lanjut. Ini bukan malu-malu ya, ini harus disampaikan karena ini kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Kalau dalam kitab itu ada yang namanya kitab buku Diljen ya, atau Quratul Uyun, itu kan memang harus disampaikan karena itu adalah ilmu ya. Malu ya jangan malu, kalian juga sudah dewasa ya, sudah tahu ya, itu disampaikan aja karena itu ilmu. Lanjutkan Nabila. Yang ketiga dari ibu mengidap HIV atau penderita AIDS ke bayinya. Ya. Lanjut. Lanjut, udah? Nabila udah? Sudah? Untuk pencegahan sudah? Penularan ya? Nabila penularan ya? Ya. Sudah cukup apa masih ada? Sudah cukup. Cukup. Sekarang Mas Rizky, silakan Mas Rizky, mana Mas Rizky? Hadir. Ya, kamu bisa mempresentasikan untuk pencegahannya, pencegahan penyakit HIV AIDS. Gimana? Sampaikan. Ya, pencegahan penularan HIV kan? Ya, pencegahan penularan HIV. Ayo. Pencegahan penularan HIV itu bisa dicegah dengan cara satu, pencegahan penularan lewat hubungan seksual. Pencegahan penularan ya. Kita menggunakan apa? Tidak melakukan hubungan seksual di luar nikah. Terus hubungan seks hanya dilakukan melalui pernikahan yang sah. Yang selanjutnya
setiap pada pasangan bagi yang telah menikah hanya melakukan hubungan seks dengan pasangannya atau suami istrinya sendiri, tidak selain dari pasangan tersebut. Yang kedua, pencegahan penularan melalui darah. Salah satu contohnya yaitu drugs atau tidak menggunakan narkoba. Pada saat tidak ada pengguna narkoba yang sadar akan kesterilan jarum suntik apabila ada rasa kekompakan untuk memakai jarum suntik yang sama. Selanjutnya, pencegahan penularan dari ibu ke bayi, yaitu intervensi berupa pemberian ARV mulai usia kehamilan 36 minggu. Selanjutnya, persalinan secara budal atau sesar, dan terakhir memberi susu formula sebagai ganti ASI. Iya, 4 juta. Ya, 4 juta. Ya, lanjutkan Mas Rizky. Sudah, Pak. Oke, cukup. Baik, terima kasih untuk masing-masing kelompok sudah mempresentasikan walaupun secara singkat ya. Jadi paling tidak kalian ada tanggung jawab untuk bisa menyelesaikan tugas. Untuk selanjutnya lebih disempurnakan lagi sehingga nanti pertemuan yang kedua lebih maksimal lagi kaitannya dengan bahaya penyakit HIV, penularan maupun pencegahan dari penularan penyakit HIV itu sendiri. Baik, untuk selanjutnya Pak Guru tugasi juga untuk post test yang sudah nanti kami share ke grup Google Classroom ya. Nanti kalian sudah punya akun Google Classroom ya, sudah masuk semua ya. Ya, sudah ya, baik. Nanti kalian mengerjakan tugas yang sudah saya share di Google Classroom. Kemudian untuk lainnya ada yang mau ditanyakan lagi? Atau sekarang saya menanyakan kalian. Baik. Silakan dari 3 kelompok itu Pak Guru mau memberikan pertanyaan. Oh, Pak Rismono, ya silakan. Oh enggak. Oh ya, siap. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Ya, cukup ya. Ya, baik. Sebelum Pak Guru akhiri, yang pertama Pak Guru mengingatkan bahwa kalian jangan lupa setiap hari itu selalu menjaga kesehatan kalian, selalu patuhi protokol kesehatan kalian, sehingga kalian bisa selamat dan tidak terkena yang namanya virus HIV/AIDS ya. Jangan sampai pergaulan kalian lebih menggila ya. Kalian harus sering mendekatkan ngaji, mengikuti IPNU IPPNU, itu salah satu pencegahan. Mengikuti pengajian, mengikuti jamiah-jamiah itu juga salah satu pencegahan dari virus HIV itu sendiri ya. Di samping itu menjaga pergaulan ya, jangan berteman dengan teman-teman yang tidak jelas identitasnya, tidak jelas asal usulnya, karena itu apalagi anak itu tidak sekolah ya, itu jangan sampai ya. Harus pandai-pandai mencari teman, karena jangan sepandai-pandainya tupai melompat itu dia suatu saat akan jatuh juga. Karena seperti itu. Tupai tahu ya, tupai. Kalau zaman sekarang nggak ada tupai ya. Itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan. Untuk pengayaan materi kalian, silahkan kalian nanti bisa melihat di internet atau di buku paket yang ada di perpustakaan, majalah ataupun koran ataupun media sosial juga ada. Silahkan nanti kalian bisa belajar di situ, katanya dengan bahaya
atau pencegahan ataupun penularan penyakit HIV/AIDS. Itu saja mungkin yang perlu kami sampaikan. Sebelum Bapak tutup, ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Silakan untuk Mas Rizky bisa menutup pertemuan hari ini dengan baca doa. Silakan, Mas Rizky, tutup. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya. Ya, terima kasih. Akhirnya untuk hari ini pelajaran kita sudah selesai. Saya selaku manusia biasa mohon maaf barangkali ada kesalahan. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa disampaikan di medsos atau di WhatsApp. Silahkan nanti dikerjakan post testnya di Google Classroom atau di grup WhatsApp. Itu saja, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan barangkali bisa kembali ke kelas masing-masing atau beraktivitas. Mbak, sudah langsung. Nah, ya, apa di sini?